Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nida Nailah dengan NIM 220510224, mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual 4E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kasus pelanggaran hak paten yang terjadi antara PT Niko Elektronik Indonesia versus Edi Janto. Pada tanggal 4 Januari 2005, seorang pengusaha dispenser yakni Edi Janto mendaftarkan paten sederhana atas dispensernya yang dilengkapi dengan pintu penutup keran, yaitu dengan nomor pendaftaran 10.00005535 dengan beberapa klaim. Tetapi ternyata ada sebuah perusahaan yang sudah pernah mengimpor barang sejenis, yaitu berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu penutup menutup keran ke Indonesia sejak tanggal 16 Februari 2004, yakni PT Niko Elektronik Indonesia dengan menggunakan merek Niko. Setelah kurang lebih 5 tahun, PT Niko Elektronik Indonesia baru mengetahui bahwa Edi Janto telah mendaftarkan paten sederhana tersebut. PT Niko Elektronik Indonesia juga menemukan invensi yang sama sudah terdaftar di Cina dengan nomor pendaftaran ZL0234860115 sejak tanggal 21 Mei 2003 atas nama Zhou Yongpeng. Terkait dengan hal ini, PT Niko Elektronik Indonesia melakukan tuntutan gugatan untuk membatalkan paten sederhana milik Edi Janto karena PT Niko Elektronik Indonesia berkepentingan terhadap barang dispenser yang dilengkapi dengan pintu penutup keran yang sudah dirakit dan didistribusikan oleh perusahaannya. Jika dilihat dari sistem hak paten sendiri menganut sistem first to file, first to protect, yang berarti siapa yang mendaftar terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkanlah yang diterima atau yang dilindungi. Namun, Edi Janto bisa dibilang tidak sepenuhnya bersalah, karena Edi Janto telah mengikuti atau melaksanakan semua prosedur dan memenuhi syarat permohonan paten seperti yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Paten. Jika dilihat dari kasus ini, terdapat juga kelalaian Direktorat Jenderal Haki yang belum dilaksanakan secara maksimal, maka dari itu Edi Janto tidak sepenuhnya bersalah. Akibat dari kelalaian kinerja substantif Direktorat Jenderal Haki yang tidak teliti untuk memeriksa invensi tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 48 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka PT Niko Elektronik Indonesia dengan Edi Janto sama-sama mendapatkan hak eksklusif dari suatu invensi yang mereka daftarkan tersebut, dan keduanya berhak mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun seperti yang telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun sebaliknya dalam kasus ini, pihak Edi Janto tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana seperti yang diatur oleh Undang-Undang Paten. Sebaliknya, hak paten sederhana milik Edi Janto tersebut malah dibatalkan. Tetapi sebenarnya jika dikaitkan dengan asas fiksi hukum, PT Niko Elektronik Indonesia tidak dapat lagi mengajukan gugatan keberatan karena sudah lebih dari tenggat waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal HKI tentang masa tunggu pengajuan keberatan. Hal ini tidak dapat disangkal jika ada hubungan erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang HKI dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Karena pada kasus ini pihak Edi Janto adalah pihak yang dirugikan, semestinya Edi Janto dapat meminta ganti rugi, karena ia telah memiliki invensi yang sudah diberikan paten, tetapi Edi Janto tidak mengetahui invensi tersebut telah diajukan di Cina dan di Indonesia. Karena yang bertugas memeriksa adalah substantif Direktorat Jenderal HKI, dan Edi Janto tidak sengaja melakukan hal tersebut. Semestinya, Direktorat Jenderal HKI lah yang berwenang atas penerimaan dan penolakan hak paten, serta bertanggung jawab atas kelalaian pemeriksaan substantif yang merugikan Edi Janto. Sekian pemaparan hasil dari analisis kasus pelanggaran hak paten yang telah saya analisis. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.